Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Genam Putih. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai judul video ini ya, saya akan berbagi tips sekaligus sedikit mengajarkan kepada Anda, khususnya seorang wanita, ya, seorang cowok juga boleh tonton video ini, barangkali ada tips juga yang masuk, ya, gitu. Nah, tips kali ini atau ajaran kali ini adalah bagaimana cara mencari pasangan yang tepat, ya. Saya ini sangat menyarankan tips ini nanti bisa Anda terapkan. Karena apa? Mencari pasangan itu tidak hanya karena faktor saling suka, ya, tidak hanya faktor saling sayang, ya. Setiap kali saya jelaskan, kalau mencari pasangan jangan hanya mengandalkan soal perasaan, tapi harus juga berpikir secara logis, gunakan akal sehat juga, ya. Supaya apa? Supaya pasangan yang kalian pilih itu pasangan yang tepat, gitu. Nah, bagaimana tipsnya? Oke, ya, saya sudah merangkum beberapa tips. Yang pertama itu kalian itu harus bisa mengenali diri kalian sendiri, ya. Ini hal yang paling bisa dikatakan ini menjadi kunci awal kalian nanti bisa menemukan pasangan yang tepat, ya. Kalau kalian bisa mengenali diri kalian, itu artinya kalian tahu apa yang kalian inginkan, ya. Sosok laki-laki yang seperti apa yang kalian inginkan, sosok laki-laki yang mempunyai kepribadian seperti apa yang kalian inginkan, ya. Itu harus kenal dengan diri kalian, dan kalian ketika kenal dengan diri kalian sendiri itu juga kalian akan melihat, oh, saya tipe orang yang seperti ini, berarti saya butuh laki-laki yang seperti ini, ya. Jadi begitu, harus kenal dulu sama diri kita sendiri, ya. Kalau ini tidak bisa kalian jalankan, ya, maka nanti kedepannya hanya asal mencari pasangan saja, ya, bukan pasangan yang tepat yang ada, malah hanya sebuah kesenangan belaka, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan kalau mencari pasangan itu yang seiman, ya. Ya, bukan masalah apakah kita harus seiman, apakah kita harus menjauhi pertemanan dengan teman kita yang tidak seiman sama kita, ya, tidak seperti itu. Tapi dalam urusan jodoh, ya, dalam urusan pasangan, usahakan mencari pasangan yang seiman. Karena apa? Kalau kalian punya pasangan yang seiman, langkah untuk menuju ke tahap yang serius, ya, ke pernikahan itu sangat mudah, ya, bisa berpotensi, sangat bisa berjodoh, ya. Tapi kalau kalian memilih pasangan yang ya bisa dikatakan beda keyakinan, ya, maka akan ada banyak sekali faktor, ya, banyak sekali hal yang harus kalian lalui, ya, termasuk siapa ini yang mau mengalah, yang mau ikut dengan keyakinan kita, gitu. Jadi ini kesannya itu malah memaksakan suatu keyakinan, gitu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bisa mencari pasangan itu yang memiliki kepribadian bertolak belakang, ya. Kepribadian bertolak belakang itu maksudnya adalah ketika kamu punya pasangan yang ketika diri kamu itu orang yang keras, ya, orang yang tegas, maka kamu perlu sekali pasangan yang punya kesabaran yang kuat, punya lembah lembut, ya, punya pengertian yang kuat, ya, akan suatu keinginan yang kamu inginkan, ya. Jadi di sini artinya itu harus ada keseimbangan, ya, saling melengkapi lah istilahnya begitu. Karena saya yakin orang yang punya keinginan yang kuat itu jarang memiliki kesabaran yang kuat juga, ya. Jadi ini perlunya pasangan yang memiliki kepribadian bertolak belakang, ya, memiliki konsep tersendiri dalam menjalin hubungan. Itu, ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau bisa itu juga mencari pasangan laki-laki itu yang memiliki setara sosial yang sama. Setara sosial yang sama artinya ya bukan maksud kita harus mencari orang yang sama-sama kaya, semisal diri kalian itu kalian anggap diri kalian kaya,
Kalaupun diri kalian menganggap diri kalian itu kurang mampu juga, apakah harus mencari pasangan yang kurang mampu? Ya bukan juga seperti itu. Artinya punya kesetaraan sosial itu adalah eh, kalian punya kepribadian yang bisa dikatakan, kalau kalian orang yang percaya diri, ya, kalian punya banyak teman, maka pasangan kalian juga punya percaya diri yang kuat, punya banyak teman yang juga. Ya, artinya dalam lingkup ilmu ya, dalam lingkup ilmu pengetahuan itu juga sama. Begitu. Kalau masalah kesetaraan dalam hal ekonomi, ya saya rasa itu pilihan masing-masing ya. Bukan maksud kalian harus sama-sama kaya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak seperti itu. Kalau masalah menyangkut faktor ekonomi itu keputusan masing-masing ya. Kalau faktor sosial, kesetaraan sosial, punya ilmu yang sama, pengetahuan yang sama, ya. Jadi kedepannya itu punya kerjasama yang bagus dalam menjalin hubungan, gitu ya. Kemudian ini yang terpenting adalah punya akhlak dan keimanan yang bagus, ya. Banyak orang cantik, banyak laki-laki yang tampan, tapi belum tentu banyak orang yang memiliki akhlak yang bagus. Contohnya, berbakti sama orang tua ya bagaimana, ya. Cara dia menghormati orang lain bagaimana, cara dia menghormati seorang wanita itu bagaimana, ya. Jadi kalian sebagai seorang wanita itu harus bisa menilai sampai sedetail itu, ya. Karena apa? Kalian mencari pasangan yang tepat itu kan eh, tidak hanya sebentar. Ini kan untuk tujuan satu untuk selamanya, begitu kan? Jadi sebisa mungkin carilah sampai sedetail itu. Bagaimana kepribadian dia, bagaimana akhlak dia, ya, terkhusus bagi wanita bagaimana cara dia nanti menjadi imam kalian. Ya, jadi harus bisa dicari sampai sedetail itu, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan soal rasa suka, ya, suka, sayang sama saling sayang, tapi masalah akhlak sangat kurang, ya. Jadi saya rasa itu, saya harap kalian bisa menerapkan ini dengan maksimal. Jika ingin memiliki pasangan yang lebih tepat lagi sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian juga harus memiliki aura yang bagus. Supaya apa? Daya tarik dari orang lain yang mendekat ke diri kalian itu juga lebih kuat, ya. Lebih banyak orang yang akan tertarik. Jadi di sini akan memudahkan kalian untuk menyeleksi. Begitu. Jadi kalian tidak akan susah payah mencari, tapi akan ada banyak orang yang datang dan kalian tinggal menyeleksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan buka aura, ya. Kalian bisa menggunakan sarana dari saya berupa mustika gendam pengasihan. Ini sarana khusus yang memang saya proseskan untuk buka aura pengasihan, ya. Untuk daya tarik, kerezekian dan juga pesona, termasuk untuk memudahkan jodoh, ya. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lengkap mengenai sarana ini, silakan hubungi kontak layanan saya. Nanti bisa saya bimbing, bisa saya bantu arahkan bagaimana yang tepat untuk menggunakannya, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.